Halo Korean Drama Lovers, jumpa lagi dengan saya Nurul di Ceritain Film 88. Pada video kali ini, kita akan membahas film Miracle in Cell Number 7. Pada plot cerita, kisah kehidupan seorang ayah cacat mental yang memiliki seorang putri cerdas berusia 6 tahun. Mereka berdua terpaksa berpisah akibat sang ayah dituduh membunuh. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Film ini merupakan kisah nyata dari seorang ayah bernama Jeong Won Seop. Cerita diawali Yeseung yang bertemu dengan kepala lapas untuk membicarakan banding terhadap hukuman ayahnya. Yeseung lulusan dari Universitas Hukum di Korea. Di pengadilan, Yeseung berjuang untuk membela ayahnya yang telah dipenjara selama 15 tahun. Dia juga sebagai saksi yang melihat saat reka ulang dilaksanakan saat itu. Kejadian memilukan ini terjadi pada tanggal 23 Desember tahun 1997. Seorang ayah bernama Yonggu yang menderita cacat mental, dia memiliki putri bernama Yeseung yang berusia 6 tahun. Sejak bulan Februari tahun 1997, setiap hari mereka berdua selalu melihat sebuah tas sekolah yang bermotif Sailor Moon yang terpajang di etalase toko tersebut. Namun karena tak memiliki uang, mereka tak mampu untuk membelinya. Suatu hari, saat Yonggu bersama putrinya yang sedang melihat tas tersebut, seseorang membeli tas tersebut. Dia pun masuk ke dalam toko dan memohon agar pembeli tas itu mau memberikan tas itu untuk anaknya. Namun, pembeli yang memang komisaris polisi merasa terganggu, sehingga dia pun menampar dan memukul Yonggu. Malam harinya, Yeseung menyarankan ayahnya untuk mencari tas yang sama di toko lain, karena esok hari sang ayah akan mendapatkan gaji. Keharmonisan ayah dan anak pun terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Yeseung begitu perhatian terhadap ayahnya ini. Yonggu bekerja sebagai tukang parkir di sebuah mall di area basement. Di hari yang naas itu, dia sedang menghitung gajinya yang baru saja didapat. Anak yang membeli tas itu menghampiri dan memberitahukan jika ada toko yang menjual tas Sailor Moon di pasar tradisional. Yonggu pun mengikuti langkah anak tersebut untuk menunjukkan di mana toko yang dimaksud itu berada. Namun entah apa yang terjadi saat seorang ibu melihat Yonggu sedang menurunkan celana dan mencium anak tersebut yang sedang tergeletak pingsan. Ibu itu berteriak dan pergi melarikan diri karena takut terhadap Yonggu. Pada bagian lain, Yeseung masih menunggu ayahnya pulang dari bekerja karena ayahnya berjanji akan membelikan tas Sailor Moon di hari itu. Namun sampai dengan tengah malam sang ayah tak kunjung pulang. Esok harinya di kantor polisi sekitar jam 9.30 pagi, para wartawan dan reporter sedang sibuk mengkerubuti untuk mendapatkan berita tentang kematian anak sang komisaris polisi. Yang diduga Yonggu adalah pelaku pembunuhan tersebut. Dia yang menderita cacat mental tak begitu paham apa masalah yang sedang terjadi padanya. Yang dia tahu, dia harus pulang ke rumahnya karena putrinya sedang menunggu. Sayangnya polisi tetap menahan Yonggu di kantor polisi tersebut. Dia bahkan jadi bulan-bulanan polisi dan wartawan. 1 jam sebelumnya, Yeseung masih menunggu ayahnya pulang. Sementara hari itu adalah hari pertama di mana dia harus pergi ke sekolah. Di bawah hujan di sebuah pasar tradisional di mana tempat kejadian perkara terjadi, sudah dipadati oleh para wartawan dan reporter yang akan meliput berita. Kedatangan Yonggu ke TKP dengan mobil polisi tentu menjadi sasaran topik berita utama. Dia yang tak mengerti apa-apa dipaksa untuk melakukan olah TKP yang tak sesuai dengan faktanya. Bahkan polisi itu telah menggiring opini agar Yonggu telah melakukan kejahatan yang tidak dilakukannya, termasuk membuka celananya.
Nah, bagaimana kakak-kakak? Seru kan ceritanya? Jangan lupa setelah ini nonton film yang ada di bawah ini ya. Yuk kita lanjut lagi ceritanya. Dalam aksi tersebut, rupanya Hyeseung yang baru pulang sekolah melihat ayahnya yang berada di tengah kerumunan orang-orang tersebut. Dengan berteriak memanggil ayahnya, mereka pun hanya bisa saling menatap saja. Dengan kesedihan yang dirasakan oleh mereka berdua, seolah-olah polisi tak memperdulikannya, walau hanya untuk mempertemukan mereka berdua. Polisi tetap membawa ayahnya dengan tangan terborgol masuk ke dalam mobilnya. Sementara Hyeseung digendong oleh polisi lainnya. Sesampainya di lapas, Yonggu bersama 3 narapidana lainnya dihadapkan kepada kepala lapas. Yonggu yang memang polos saat melihat sebuah telepon di atas meja, dia pun akan menggunakannya. Tentu membuat pegawai lapas memarahinya. Sampai puncaknya, kepala lapas memukulkan gagang telepon itu kepada kepalanya. Akhirnya Yonggu dimasukkan ke dalam sel tahanan nomor 7 bersama para penghuni lainnya. Terdiri dari para pencopet, penipu, penyelundup, dan gangster. Sel nomor 7 itu dipimpin oleh leader gangster yang buta huruf. Saat Yonggu menceritakan alasannya masuk ke tahanan tersebut, dia dengan polos menceritakan pekerjaan sehari-harinya, bahkan menceritakan kisah pribadinya. Dia masih tak memahami apa yang terjadi pada dirinya. Saat teman selnya membaca buku catatan yang dibawanya, rupanya Yonggu berhubungan dengan kasus pelecehan dan perkosaan terhadap anak-anak. Hal ini membuat teman-teman selnya marah dan memukulinya. Pada bagian lain, Hyeseung yang ditinggal ayahnya kini terpaksa harus tinggal di panti asuhan. Dia menuliskan pesan di pintu rumahnya. Saat jam istirahat, para napi sedang menghabiskan waktu mereka dengan bersantai ria. Namun ada kelompok napi lain yang merasa terganggu dengan kehadiran Yang Ho. Dia menyerang dan menusukkan sikat gigi yang sudah disiapkannya untuk menusuk leader tersebut. Namun aksi itu sebelumnya sudah diketahui oleh Yonggu, sehingga dia berusaha untuk menyelamatkan Yang Ho dari serangan itu. Apesnya malah Yonggu yang tertusuk sikat gigi yang sudah diasahnya, sehingga perutnya pun terluka. Atas kejadian itu, sang leader merasa berhutang budi pada Yonggu. Dia menganggap Yonggu telah menyelamatkan dirinya. Namun Yonggu tak tertarik atas tawaran hadiah dari Yang Ho untuk dirinya. Dia hanya menyebutkan nama putrinya. Hal ini tentu saja membuat Yang Ho, sang leader, dan kawan-kawannya merasa bingung apa yang dimaksudkannya itu. Suatu hari, para aktivis gereja sedang menghibur para tahanan. Salah satunya adalah Hyeseung. Pada kesempatan itu Hyeseung diculik oleh Beom dan dibawa ke kamar tahanan sel nomor 7 di mana ayahnya ditempatkan. Dia dimasukkan ke dalam kardus sebagai penyamarannya. Singkat cerita, Hyeseung telah berada di sel tahanan nomor 7. Dia bertemu dengan ayahnya. Pertemuan ini tentu membuat mereka semua merasa terharu. Saat penjaga merasa curiga, mereka dapat menyembunyikan Hyeseung. Dan keberadaan Hyeseung di sel disambut baik oleh teman-teman Yonggu. Mereka berencana untuk mengeluarkan Hyeseung dalam 2 hari ke depan, bertepatan dengan acara keagamaan di tahanan tersebut. Saat penjaga sedang melakukan pemeriksaan, mereka saling membantu satu sama lain untuk menyembunyikan Hyeseung agar tak terlihat oleh penjaga itu. Hari yang dinantikan pun tiba. Yang Ho yang memang seorang pendeta bersama teman-temannya bisa membawa Hyeseung masuk dan menyelinap bergabung dengan aktivis keagamaan tersebut. Namun mereka terkejut setelah mengetahui jika aktivitas keagamaan yang dimaksud ternyata untuk agama Buddha.
Sesampainya di kamar, betapa marahnya Yang Ho sang pendeta karena mendapatkan informasi yang salah. Suatu malam, kepala lapas dapat menangkap basah keberadaan Ye Seung di kamar sel nomor 7. Hal ini tentu membuat kepala lapas marah. Dia menyuruh memeriksa semua kamar para tahanan. Malam itu, Ye Seung menangis sejak dipisahkan dari ayahnya. Aksi lain pun terjadi. Seorang tahanan berusaha membakar kamar tahanannya. Hal ini dipicu karena orang tuanya tak diperbolehkan membesuk untuk menemuinya. Sementara keberadaan Ye Seung di kamar tahanan dijadikan alasan olehnya. Namun kebakaran telah membuat panik semua penghuni lapas tersebut. Yonggu melihat kepala lapas yang berusaha menolong seorang tahanan. Namun material yang terbakar menimpa dirinya sehingga dia pun pingsan. Yonggu yang melihat kejadian itu berusaha untuk memberitahukan kepada pegawai lapas lainnya. Tapi kabar ini tak digubrisnya, sehingga dia memberanikan diri untuk menembus kobaran api di ruangan tersebut. Akhirnya dia dapat menyelamatkan Min Huang sang kepala lapas. Di ruang perawatan, saat kepala lapas tersadar, dia diberitahukan oleh seorang dokter jika Yonggu adalah orang yang telah menyelamatkan dirinya. Mendengar itu, Min Huang bertanya-tanya tentang kebenaran Yonggu adalah seorang pembunuh. Suatu hari, ibu guru Ye Seung merasa khawatir atas kondisi muridnya itu. Karena di rumah tak ada siapa-siapa lagi, dia mengajak ibu guru untuk menemui ayahnya di tahanan. Di tahanan, Bu Guru baru mengetahui jika ayah Ye Seung menderita cacat mental. Dengan bangga sang ayah menceritakan kehebatan anaknya itu kepada gurunya tersebut. Tak disadari pembicaraan ayah dan anak itu rupanya diperhatikan oleh kepala lapas. Melihat kejadian tersebut, kepala lapas jadi teringat dengan anaknya yang telah meninggal. Mengetahui Ye Seung dirawat di rumah sakit, kepala lapas itu pun menjenguknya. Ye Seung berharap agar kepala lapas itu bisa menangkap dirinya karena dia tak bisa berada jauh dari ayahnya. Sejak kejadian itu, kepala lapas memberikan pengecualian untuk sel nomor 7. Dia membolehkan Ye Seung untuk tinggal di kamar itu. Di kantor polisi, kepala lapas menemui Kapten Park untuk mendapatkan dokumen Yonggu. Dia yakin jika Yonggu tak bersalah. Namun Kapten Park tak yakin karena kasus tersebut adalah pembunuhan atas putri komisaris polisi. Ini bukan polisi biasa. Dengan sedikit memaksa, akhirnya kepala lapas bisa melihat dokumen itu di dalam mobilnya. Selain itu, dia menjemput Ye Seung saat pulang sekolah. Keberadaan Ye Seung di kamar nomor 7 memaksa leader alias Yang Ho, sang pemimpin sel yang buta huruf untuk belajar membaca dan menulis. Hari itu, Yonggu diberitahukan jika sidang terakhir untuk mendengar putusan hakim akan berlangsung. Dia harus menjawabnya dengan meyakinkan hakim agar bisa terbebas dari hukuman. Semua teman-teman berusaha untuk membantu Yonggu agar bisa memberikan jawaban yang terbaik pada hakim. Yonggu memberikan simulasi jawaban kepada teman-temannya atas apa yang terjadi saat hari naas itu. Oleh karena itu, Yang Ho dan kawan-kawan sekamar akan membantu Yonggu karena menjadi korban tuduhan salah sangka. Di persidangan banding lanjutan, Ye Seung yang telah menjadi pengacara itu membela ayahnya. Saksi yang diberikan oleh Yang Ho, sang leader yang juga pendeta, diragukan kebenarannya karena dia juga seorang mantan narapidana. Tak terkecuali kepala lapas pun menjadi saksi di pengadilan tersebut. Hari itu kepala lapas menemui komisaris polisi yang anaknya menjadi korban pembunuhan Yonggu. Dia membela Yonggu karena meragukan tuduhan kepadanya.
Namun, komisaris polisi marah dan tak terima atas pembelaan kepala lapas tersebut. Hari demi hari, Yonggu diberikan contoh-contoh pertanyaan dan jawaban untuk di persidangan bersama kawan-kawannya. Mereka sangat yakin jika Yonggu akan terbebas dari tuduhan itu. Yonggu menceritakan jika saat olah TKP beberapa tahun yang lalu, dia memang ditakut-takuti oleh polisi, diintimidasi, bahkan dipukul agar mengaku apapun yang tak dilakukannya. Selain itu, para penghuni tahanan memberikan petisi dan mosi percaya dengan memberikan tanda tangan sebagai dukungan untuk Yonggu. Pengacara Yonggu yang datang menemuinya malah tak berpihak padanya. Dia terkesan agar Yonggu mengikuti skenario yang dibuat oleh komisaris polisi tersebut. Tentu hal ini mendapat protes dari sang kepala lapas. Di dalam persidangan, Yonggu dicecar pertanyaan-pertanyaan yang tidak dilakukannya. Dia teringat saat-saat di mana pengacara dan komisaris itu mengancamnya. Yeseung akan selamat jika dia mengorbankan dirinya atas kasus tersebut. Demi Yeseung agar selamat, akhirnya Yonggu pun memberikan jawaban sesuai keinginan orang-orang yang memintanya itu, walau itu tidak sesuai fakta yang sudah dilakukannya. Tentu hal ini membuat kepala lapas dan teman-teman kamar tahanan lainnya, bahkan Yeseung merasa kecewa mendengarnya. Ini adalah sebuah kesalahan untuk menutupi kesalahan. Hal ini dilakukan karena sebuah ancaman terhadap putri kesayangan yang sematawayang tersebut. Walau akhirnya Yeseung dewasa yang telah lulus dari belajar hukum memarahi sang pengacara ayahnya yang tak becus untuk membelanya, karena lebih memilih untuk mengikuti apa kata sang komisaris polisi. Oleh karena itu, hasil keputusan hakim telah menjatuhkan Yonggu dengan hukuman mati. Selain itu, kehidupan Yeseung di masa kecil diadopsi oleh kepala lapas untuk menjadi anak asuhnya, karena anak mereka sendiri telah meninggal. Hari-hari berikutnya, leader alias sang pendeta sudah bisa menulis dan membaca. Hari itu kepala lapas mendapat laporan remisi untuk para tahanan menjelang pemilu dan hari Natal, namun tak berlaku untuk Yonggu. Kejaksaan malah telah menetapkan tanggal eksekusi tanggal 23 Desember. Setelah perayaan hari keagamaan dilaksanakan di lapas, Yeseung dan Yonggu menaiki balon gas yang sudah disediakan untuknya, namun mereka mulai panik setelah tersadar jika balon gas tersebut akan keluar dari pagar lapas. Tetapi tali yang terdapat pada balon gas tersebut menyangkut di kawat berduri tembok lapas, sehingga balon gas itu pun tak bisa terbang tinggi. Dalam keseharian itu, Yeseung selalu datang menemui ayahnya. Mereka bisa merasakan kebahagiaan walau dengan waktu yang terbatas. Di persidangan akhir, Yeseung benar-benar membela ayahnya. Dia bisa meyakinkan para hakim. Dan pada akhirnya hakim memutuskan Yonggu bebas dan tak bersalah. Walau dia telah berada di dalam sel nomor 7 itu selama 15 tahun. Tentu hal ini membuat terharu kepala lapas Yeseung dan kawan-kawan lapas lainnya yang telah memperjuangkannya atas kasus Yonggu tersebut. Nah, kakak-kakak, sampai di sini film ini pun berakhir. Nah, sampai di sini film pun berakhir. Ditunggu episode selanjutnya ya. Thanks for watching and bye-bye.